Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita sama-sama telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan zikir yang kita baca dan selawat yang kita baca itu menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sabda rahimakumullah, kita baru saja menyelesaikan pembacaan zikir istighosah yang rutin kita baca setiap malam Rabunya di Pondok Cabe ini. Semoga keistiqomahan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang zikir istighosah yang dikarang oleh guru kita Kiai Haji Muhyiddin bin Haji Amu, yang dimana beliau memiliki pengalaman yang luar biasa ketika menyusun istighosah ini. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum min aqtaris samawati wal ard fanfudhu wa la tanfudhuna illa bisultan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian ingin menembus penjuru langit dan penjuru bumi, silakanlah tembus, maka kalian tidak akan menembusnya kecuali dengan sultan. Sahabat sabda rahimakumullah, di dalam ayat ini seolah Allah memberikan tantangan kepada kita sebagai bangsa manusia dan juga sebagai bangsa jin untuk silakan menembus penjuru langit dan penjuru buminya. Tapi dikatakan lagi kita tidak akan bisa menembusnya kecuali kita memiliki sultan. Sultan ini berarti adalah kekuatan. Kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Istilah kekuatan di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan quwwah, yang kedua dengan sultan. Quwwah di sini adalah sama artinya kekuatan, tapi kalau diartikan dalam pengertiannya, quwwah di sini adalah kekuatan yang masih ada di nalar atau di akal pikiran setiap manusia. Itu yang dinamakan quwwah. Namun ketika kita bicara tentang sultan, ini yang luar biasa. Ya, karena kekuatan sultan ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di luar batas pemikiran daripada manusia. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam berada di perut ikan paus, beliau memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kita bisa lihat di dalam kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam, beliau meminta kepada Allah dan menyadari dirinya bahwa beliau pernah melakukan sebuah kesalahan, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan. Dalam kisah ini kita bisa mengambil gambaran ya, bahwasanya ketika memang kita membutuhkan sultan, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan. Kita bisa lihat dari kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam bahwa beliau adalah seorang nabi yang dimana ketika beliau berdoa, doanya pun akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai seorang manusia, beliau pun menyadari kesalahannya. Beliau pun menyadari kekhilafannya. Jadi kita punya istighosah yang diberikan oleh guru kita, yang telah disusun oleh guru kita berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau. Ini adalah istighosah yang dimana isinya banyak sekali mengandung sultan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menyelami istighosah yang kita baca ini, sungguh kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Karena apa?
karena kekuatan sultan jauh di antara kekuatan quwwah. Dan saya mengutip pendapat dari Kiai Haji Irfan Zidni Wahab di dalam pendahuluan. Beliau mengutip atau mengatakan bahwasanya ketika kita ingin membutuhkan sultan, itu harus ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dan menjadi akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bebaskan kita dari kesusahan, Allah luaskan permasalahan-permasalahan kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam diri kita, insya Allah akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja sekedar atau sekelumit dari istighosah ini, dan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya atau pada tayangan selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi mengenai istighosah yang dikarang oleh guru kita Kiai Haji Muhyiddin Haji Amu. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.